Selamat pagi, Shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, amin. Dan kalaupun kita hari ini dalam keadaan yang agak kurang baik, begitu ya, kondisi kesehatan kita menurun, begitu karena cuaca, karena lingkungan kita dan lain sebagainya, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya untuk semua jemaat Tuhan yang terus setia kepada Tuhan beribadah. Biarlah ini bukan hanya rutinitas mingguan kita, tetapi memang ada kerinduan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita ingin mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan ini kita akan membahas satu kitab, yaitu kitab Rut. Ya, dan hari ini dimulai dengan kitab Rut pasal yang pertama. Ya, dengan tema hari ini mertua dan menantu. Tema yang jarang ya dibahas ya, mertua dan menantu. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan kita hari ini. Dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Saya membacakan bagi kita semua. Dan mari kita konsentrasi membaca Alkitab firman Tuhan ini supaya kita bisa mengerti. Jangan sampai pulang ya dari tempat ini kita sama saja aduh kayak tadi nggak dapat. Sebenarnya bukan nggak dapat, mungkin kita nggak nyimak gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara mari kita lihat ayat firman Tuhan kita hari ini. Saya membaca dari terjemahan baru edisi kedua. Rut dan Naomi, pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi dari daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Namun nama orang itu Elimelek. Nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek suami Naomi mati meninggalkan Naomi dan dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemar bersama dengan menantu dan pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang ke tanah Yehuda. Naomi berkata kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang telah meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ia mencium mereka lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu. Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian anak-anakku, hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap anak akulah tangan Tuhan dilayangkan. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan meminta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, lihat iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, di situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dimana engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat. Bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut. Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut,
Ia berhenti berkata-kata kepadanya. Keduanya berjalan sampai tiba di Betlehem. Ketika mereka tiba di Betlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Namun ia berkata kepada mereka, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi? Sedang Tuhan telah bersaksi melawan aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Betlehem pada permulaan panen jelai. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah mertua dan menantu. Saya menambahkan dengan kata mertua menantu teladan. Dalam budaya Indonesia ada ya khususnya di suku-suku tertentu ada sebuah konsep yang biasanya digunakan oleh orang tua ya untuk mencari jodoh bagi anak-anaknya. Itu seperti ya standar umum lah gitu ya, yaitu bibit, bebet dan bobot. Pernah dengar itu ya? Bapak Ibu pernah ya? Jadi kalau orang tua ya ingin mencari jodoh anaknya atau mengharapkan jodoh bagi anak-anaknya, mereka akan memperhatikan bibit, bebet, bobot. Bibit itu apa? Latar belakang keluarga, apakah dia sesuku atau tidak ya, seagama atau tidak ya. Ya di Indonesia sesuku itu kadang sangat menentukan juga ya. Di suku-suku tertentu kalau bisa ya sesuku. Karena kita lebih mengenal budaya kita, dekat dan lain sebagainya. Jadi ada orang tua itu prepare anaknya ya satu suku aja lah biar gak ribet gitu ya. Biar gak pusing tentang anak menantunya nanti. Bebet itu apa? Bebet berkaitan dengan status sosial, ekonomi ya. Latar belakang keluarga termasuk usaha dan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Dia lulus apa begitu ya. Dia sekarang kerja di mana? Apa usahanya? Jadi orang tua tanya. Oh dia sekarang jadi PNS, bagus tuh PNS, wah dia ada masa depan. Nah di Indonesia PNS itu salah satu profesi yang diidamkan oleh orang tua. Apa usahanya? Dia usaha, ya usaha apa? Usaha jualan kelontongan dan lain sebagainya. Oke, bagus. Apa usahanya, apa pekerjaan? Dia lagi mencari pekerjaan, belum ada pekerjaan, tunggu dulu dah gitu ya. Belum ada pekerjaan dia, kayaknya masa depannya belum jelas. Terus bobot itu apa? Merupakan kualitas diri calon pasangan. Seperti kepribadian seperti apa. Dia tuh gimana? Pemarah enggak? Dia tuh baik enggak? Ramah enggak sama orang tua, sama kamu? Gimana? Ya jadi orang tua itu berusaha meyakinkan anak-anaknya untuk mendapatkan calon yang baik. Bagaimana pencapaiannya, pendidikannya udah sampai di mana? Ya kecakapan dalam bergaul dan lain sebagainya. Jadi orang berusaha mencari kualitas bibit, bebet, bobot untuk pasangan anak mereka. Walaupun tidak semua suku di Indonesia menerapkan atau menggunakan standar ini, tetapi konsep ini masih sangat lazim ya digunakan secara sadar atau tidak sadar. Kita berusaha ya berpikir bagaimana kualitas calon pasangan anak kita atau calon pasangan kita itu sendiri. Memperhatikan bibit, bebet, bobot. Ya di budaya tertentu ya atau di suku tertentu ini sangat-sangat kental, ini sangat-sangat diperhatikan. Tujuan dari konsep ini jelas ya untuk menemukan pasangan yang baik, pasangan yang terbaik untuk mereka, untuk anak mereka. Karena apa? Karena di dalam budaya Indonesia menikah itu bukan hanya dua pasangan ya, dua orang yang menjadi satu, yaitu calon suami atau calon istri. Menikah itu di Indonesia adalah menggabungkan dua keluarga besar, keluarga calon istri, keluarga calon suami. Jadi mereka memperhatikan, kalau di barat sana nggak ada pengaruh. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, kamu silakan cari suami sesukamu, sesuai dengan yang kamu perhatikan baik. Orang tua nggak ikut campur, orang tua udah angkat tangan. Karena orang tua sudah membesarkanmu, itu menjadi tanggung jawabmu. Dan dalam konsep barat begitu ya, setiap anak-anak itu diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri karena mereka udah dewasa. Jadi orang tua nggak terlalu ikut campur. Kalau di Indonesia orang tua itu
memperhatikan karena memang nanti akan dua keluarga itu menjadi satu. Karena yang sering kita dengar adalah terjadi perselisihan antara mertua dan menantu, nggak cocok, nggak saling cocok. Aduh, menantu saya ini terlalu malas misalnya. Aduh, mertua saya ini terlalu cerewet, ikut campur semua urusan keluarga anak mereka. Itu yang sering kita dengar. Walaupun itu tidak semuanya, tetapi ada yang begitu. Kalau di daerah-daerah barat sana orang tua nggak ikut campur, nggak mau tahu dia, itu urusanmu, kamu yang pilih, ya itu urusan keluargamu sendiri. Bapak Ibu Saudara, dan mari kita lihat antara mertua dan menantu yang kita baca hari ini, Naomi dan Ruth. Latar belakangnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan kisah ini terjadi kalau kita baca ayat pertama. Terjadi pada zaman para hakim memerintah, artinya ketika Israel belum ada raja. Jadi Israel itu ada satu masa itu belum ada raja, mereka diperintahkan oleh para hakim. Ya termasuk yang kita tahu ini Samson, begitu ya, Gideon dan Ruth, salah satunya Nabiah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang Israel bernama Elimelek beserta istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion yang pergi dari Bethlehem, Yehuda ke daerah Moab karena Israel sedang terjadi kelaparan. Jadi ada keluarga orang Yahudi, orang Israel merantau dari Israel pergi ke daerah Moab. Ini sebuah ironi sebenarnya yang terjadi terhadap bangsa Israel. Mereka yang sekarang telah diam di tanah perjanjian, tanah yang dikatakan melimpah susu dan madunya. Dan mereka selama 40 tahun berjuang untuk sampai di tanah itu, ketika mereka menetap di sana terjadi kelaparan. Katanya berlimpah susu dan madu tapi terjadi kelaparan. Mungkin mereka berpikir, ini benar gak? Ini tanah yang dijanjikan Tuhan. Apakah ini benar gitu ya? Kok kita terjadi kelaparan? Nah sebenarnya kalau kita lihat kenapa mereka bisa mengalami situasi itu, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Setelah mereka tinggal di daerah itu, mereka lupa ya kepada Tuhan. Ketika mereka merasa aman, ketika mereka, nah ini terjadi tadi ya, terjadi kurang lebih tahun ini 1300 sebelum Masehi, itu zaman itu. Nah ketika orang Israel sudah berasa aman dan nyaman, mereka mulai lupa Tuhan, mereka lupa berkat itu daripada Tuhan. Dan mereka mulai mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka lupa bahwa yang memberi berkat itu adalah Tuhan. Karena itu terjadilah kelaparan yang Tuhan izinkan terjadi supaya orang Israel tahu. Yang memberkati mereka, yang memberi mereka makan itu bukan tanahnya, bukanlah manusia yang ada di situ, tetapi Tuhan. Ini ironi ya. Jadi ketika orang dah ditolong Tuhan, justru mereka lupa Tuhan. Dan akhirnya Tuhan izinkan kelaparan terjadi. Di tanah dikata melimpah susu dan madunya. Itu ibarat tikus kelaparan di lumbung padi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sesuatu ironi yang gak masuk akal, tetapi itu yang Tuhan izinkan terjadi kepada bangsa Israel. Nah karena itu Tuhan menghukum mereka dan membiarkan mereka mengalami kelaparan di tanah yang berlimpah susu dan madunya itu. Lalu dikatakan, pergilah keluarga Elimelek dan mereka diam di sana di daerah Moab. Kata diam Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan menjadi seperti. Jadi maksudnya adalah lalu mereka menjadi seperti orang Moab. Mereka tinggal di situ dan menjadi seperti orang Moab. Artinya mereka mulai hidup dan menjalani hidup seperti orang Moab. Yaitu orang-orang yang gak percaya kepada Allah. Mereka mulai hidup seperti orang Moab. Dan itu terbukti kedua anak dari Naomi ini, Mahlon dan Kilion itu memperistri atau mengambil istri dari orang Moab. Jadi mereka mulai menetap. Kayaknya kita di sini aja lebih enak gitu daripada di sana kelaparan terjadi. Di tanah yang dijanjikan Tuhan itu kelaparan. Kita di sini aja lah di tanah Moab ini. Di sini lebih sejahtera kita. Nah sekilas apa yang dilakukan oleh keluarga Elimelek ini adalah sesuatu hal yang wajar dan normal.
Toh kita lagi di dalam negeri ini dalam keadaan susah. Kita dalam keadaan kelaparan. Apa salahnya kita merantau, mengadu nasib di negeri orang. Ayo kita pergi ke sana, kita pindah, bawa keluarga kita. Naomi ya, istrinya dan kedua anaknya, mereka tinggal di sana. Sepertinya ini sesuatu yang normal. Ini suatu hal yang wajar. Karena ada dalam kesusahan, mana ada orang tua, mana ada suami yang rela melihat anak istrinya mati kelaparan. Mereka berpikir, ayo kita pindah di sana. Tetapi apa yang mereka lakukan menunjukkan bahwa mereka itu tidak percaya kepada berkat Tuhan. Tidak menghormati Tuhan yang sudah membawa mereka di tempat itu. Mereka mulai pergi dan mencari perlindungan kepada bangsa lain. Bangsa yang tidak mengenal Allah, seolah Tuhan tidak akan mampu memulihkan keadaan mereka. Mereka berpikir, udahlah kita tinggalkan saja ini. Kita mencari peraduan yang lain. Seolah Tuhan tidak mungkin menolong mereka. Seolah Tuhan tidak akan memulihkan keadaan mereka. Mereka dengan gampang saja pergi. Bapak Ibu Saudara, kadang kita mungkin dalam kehidupan kita. Kita melihat pertolongan Tuhan itu gak kunjung datang. Dan kita mulai cari jalan sendiri. Kita dengan caranya sendiri memutuskan sendiri apa yang kita inginkan untuk diri kita dan keluarga kita. Gampanglah gitu kita tinggalkan. Tanpa mereka sadari, Tuhan menghukum mereka dengan mengambil Elimelek yang pertama. Mati Elimelek. Ya. Dan enggak lama setelah itu, matilah kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Mereka yang pergi untuk menyambung hidup, untuk menjadi peraduan yang baru. Ya, untuk mempertahankan hidup mereka justru mati di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir kita ingin menyelamatkan nyawa kita. Tetapi di tempat itu mungkin kita akan kehilangan nyawa. Kita berpikir mungkin dunia ini akan tolong kita. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang tolong kita. Kita berpikir tempat ini akan aman bagi kita. Tapi tempat itulah yang akan membinasakan kita. Jangan tertipu oleh dunia ini. Jangan tertipu oleh apa yang ditawarkan oleh dunia. Dunia kadang menawarkan sesuatu seperti yang menjanjikan. Tapi mungkin itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Naomi sekarang melihat, aduh Tuhan sedang menghukum aku. Tuhan sekarang sedang mengacungkan tangannya kepadaku. Karena keputusan keluargaku yang salah. Bapak Ibu Saudara, ini khusus kepada kita sebagai kepala rumah tangga. Kita bertanggung jawab untuk keluarga kita. Menghidupi mereka, memberikan mereka makan, ya. Tapi jangan sampai kita salah memilih jalan. Kita memikir kita ingin menyelamatkan keluarga kita, tetapi justru kita ingin membinasakan hidup kita atau mungkin keluarga kita. Jangan melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan, yang melanggar ketetapan Tuhan. Ya, mereka mungkin berpikir ini normal, toh saya untuk keluarga saya. Tetapi mereka sedang menunjukkan mereka gak percaya pada Tuhan. Mereka gak percaya berkat Tuhan untuk kehidupan mereka dan keluarga mereka. Manusia kadang seperti Elimelek, ya, menguji kesabaran Tuhan dengan berjalan melangkah jauh dari jalan yang Tuhan inginkan. Mulai serong, ya mereka mulai berjalan di jalan yang salah. Bukan di jalan yang seharusnya mereka lewati. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang gak menaruh dendam kepada manusia. Tuhan yang masih mengasihi dan selalu memberikan kesempatan untuk manusia introspeksi dan kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat kehidupan Naomi, Tuhan menggunakan orang asing. Tuhan menggunakan orang yang tidak percaya pada Tuhan untuk menyelamatkan dia. Ya, Tuhan menolong Naomi melalui menantunya Ruth. Yang adalah orang Moab. Yang notabene mereka bukanlah orang percaya pada Tuhan. Tuhan bisa memakai kisah hidup yang seolah berantakan. Seolah salah. Yang sudah hancur dan tidak ada harapan. Menjadi sebuah kisah yang indah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin Naomi sudah melihat hidup saya sudah salah. Kami sudah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan dan saatnya Tuhan menghukum kami. Dan itu seperti sesuatu yang sudah berantakan, seolah tidak ada lagi jalan untuk memperbaikinya. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan
yang terus mengasihi kita, yang selalu memberikan kesempatan untuk orang berbalik kepada Tuhan. Dan justru ya melalui kisah Naomi ini, ya ada orang yang percaya pada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kisah hidup kita mungkin pahit, tapi jangan menangisi itu terlalu lama. Mari kita berbenah diri, ya mari kita memperbaikinya, dan mari kita menatap masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, sepanjang perikop yang kita baca hari ini, sebenarnya tidak ada alasan bagi Rut untuk tetap bertahan dengan mertuanya Naomi. Ya, tidak ada. Pertama, kenapa? Karena tidak ada hubungan lagi. Dikatakan di ayat 5, lalu Mahlon dan Kilion keduanya mati, perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Yang menikah itu adalah anaknya, yaitu Kilion dengan Naomi, dan Mahlon dengan ya iparnya itu ya, Orpa. Ketika mereka sudah terpisah oleh maut, apalagi mereka tidak punya anak dari perkawinan mereka itu, sebenarnya secara hukum mereka itu sudah terpisah, sudah tidak ada hubungan lagi. Ya memang dia adalah menantu saya, tetapi secara hukumnya nggak ada ikatan lagi sebenarnya, ya karena yang menikah itu adalah anak, yang kawin itu adalah anak. Nah Bapak Ibu Saudara, memang ada sebuah kebiasaan pada waktu itu untuk melakukan namanya levirate marriage atau adat atau hukum perkawinan di mana seorang pria menikahi janda dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal, terutama jika almarhum itu tidak memiliki keturunan, dan itu diizinkan untuk terjadi supaya ada silsilah yang terus dibawa. Jadi jangan sampai ada seorang laki-laki tidak punya keturunan, karena akan selesailah cerita hidup orang itu. Jadi kalau ada Naomi itu punya anak yang lain yang masih bisa diberikan kepada Ruth, itu akan bisa dilakukan. Tapi masalahnya Naomi itu punya 2 anak saja, yaitu Mahlon dan Kilion. Mahlon itu kakak iparnya itu udah mati juga, dan dia nggak punya ipar-ipar yang lain, sehingga nggak ada harapan bagi Ruth untuk tetap bertahan dengan mertuanya. Dan lagi pula udah dibilang, udahlah kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian. Nggak ada lagi anakku yang bisa kuberikan kepadamu. Kalaupun aku nikah hari ini dan aku punya anak, masa kalian nunggu sampai puluhan tahun untuk menikah dengan anakku lagi? Nggak masuk akal, udah pulang aja. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk Ruth tetap bertahan dengan mertuanya. Yang kedua, itu Israel dan Moab itu adalah 2 bangsa yang saling bermusuhan. Sebenarnya ya, saling tidak suka, saling benci. Saya bacakan dari Ulangan pasal 23 ayat 3 sampai 6 bagi kita semua. Bapak Ibu boleh baca dari Ulangan 23 ayat 3 sampai 6. Ada seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk ke jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Ayat 6, selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Ini Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, selama engkau hidup, jangan engkau mengikhtiarkan kesejahteraan atau kebahagiaan orang Moab. Jadi sebenarnya harusnya ya mereka ini nggak bisa hidup bersama, karena kita ini beda. Kita ini beda bangsa, dan aku nggak bisa bersama dengan engkau. Kita beda bangsa, beda juga Allah yang disembah. Orang-orang Israel itu menyembah Allah yang maha kuasa. Sedangkan orang Moab, mereka adalah orang yang menyembah para dewa. Siapa bangsa Moab Bapak Ibu Saudara? Mungkin ada yang masih ingat siapa bangsa Moab? Bangsa Moab adalah keturunan Lot hasil hubungan incest. Hubungan terlarang antara anak dan bapak.
Jadi kalau kita membaca kisah Lot itu, jadi ketika mereka terasing di satu tempat karena menghindari penghukuman Tuhan ya atas atas bangsa pada waktu itu. Wah ini ya, papa kita ini nggak punya keturunan lagi, nih kita 2 anak perempuan gimana? Ya mereka akhirnya melakukan hubungan terlarang antara ayah dan anak. Terjadilah hubungan itu dan akhirnya melahirkan anak. Salah satu anak dari hubungan itu adalah Moab, ya keturunan Lot. Bapak Ibu Saudara, jadi ini sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Lot itu adalah keponakan dari Abraham yang adalah leluhurnya orang Israel. Bangsa Israel dan bangsa Moab sebenarnya ya masih ada hubungan kekeluargaan. Tetapi karena orang Moab ini enggak berlaku baik ya, tidak menyambut orang Israel, bahkan tidak mengizinkan orang Israel ketika orang Israel itu keluar dari Mesir. Mereka izin, kami boleh enggak lewat daerah kalian, enggak diizinkan itu. Nah orang Israel itu marah dan Tuhan berkata kepada mereka, jangan pernah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan atau kebahagiaan orang Moab. Karena orang Moab ini enggak berlaku baik kepada orang Israel. Orang Israel menyembah Allah Yahweh, sedangkan orang Moab menyembah dewa Kamos. Jadi mereka itu nggak bisa bersama. Ya dalam konteks ini, Rut itu ya masih menyembah kepada dewa Kamos itu yang disembah oleh orang Moab. Yang ketiga, tidak ada alasan bagi Rut untuk bisa bertahan dengan mertuanya adalah karena kondisi kehidupan Naomi. Di ayat 21 dikatakan, saya bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu silakan terus melihat Alkitabnya. Dengan tangan penuh aku pergi tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Ya, artinya pada waktu itu Naomi ini adalah seorang janda yang enggak punya apa-apa, yang udah miskin. Apa yang mau diharapkan dari mertuanya sekarang? Tidak ada. Dia tidak punya uang, tidak punya anak, enggak punya harta kekayaan dan lain sebagainya yang diharapkan. Dulu ketika Rut kawin dengan anak-anaknya, mungkin mereka hidupnya cukup sejahtera, ekonomi mereka baik. Tetapi kini setelah suaminya tidak ada, ya suaminya Naomi atau mertuanya nggak ada, kehidupan mereka mulai merosot dan kedua anaknya juga udah nggak ada yang mencari nafkah sekarang, nggak ada yang mengusahakan kesejahteraan keluarga mereka, apalagi yang diharapkan, ya. Nah ketika mereka pulang itu di Israel. Orang-orang tuh nyebut nama Naomi, itu Naomi kah itu? Dia pulang ya Naomi. Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Naomi itu artinya adalah manis ya dan menyenangkan. Mara itu artinya pahit. Jangan lagi panggil aku manis, jangan lagi panggil aku menyenangkan. Panggil aku pahit, panggil aku Mara sekarang. Karena hidupku enggak manis lagi. Aku penuh dengan kepahitan. Suamiku mati, anak-anakku mati, aku enggak punya apa-apa lagi sekarang. Jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara. Bapak Ibu Saudara, bagi Naomi kalau Rut tetap ikut dengan dia, itu mungkin gak jadi beban, bisa tolong dia juga. Tetapi bagi Rut, dengan ikut mertuanya itu bisa jadi beban buat Rut. Sebagai menantu, dia bisa jadi beban ya. Karena dia masih muda dan kini mertuanya janda dan miskin. Dia harus menolong mertuanya, mungkin dia yang harus bekerja, untuk menghidupi mertuanya dan untuk menjaga mertuanya. Jadi ini bisa jadi beban bagi Rut. Jadi secara ya manusia, kebanyakan orang mungkin akan meninggalkan mertuanya ini. Karena udah 3 nih alasannya. Yang keempat, Rut itu masih muda. Jadi Rut itu dikatakan dia ini orang yang sangat baik. Dia juga cantik, nanti di minggu-minggu akan datang gitu ya, akan dibahas juga lebih dalam ini tentang Rut ini. Sehingga dia bisa menikah lagi dan lain sebagainya. Rut ini masih muda, dia bisa menikah lagi. Ya, dan dia nggak punya anak, jadi nggak punya beban terhadap masa lalu dia yang pernah menikah. Dari berbagai kondisi yang ada, keputusan yang paling logis diambil oleh Rut pada waktu itu adalah dia pergi meninggalkan Naomi mertuanya seperti yang dilakukan oleh iparnya yang satu, Orpa. Jadi Orpa itu udah awalnya pengen ikut tapi mertuanya bilang jangan, kamu ikut
pulang saja kepada orang tuamu dan kembalilah ke sana kepada Allahmu. Dia dengan berat hati tapi dia pamit juga dicium mertuanya, dia pamit pulang. Ya mungkin banyak orang akan mengambil keputusan demikian ketika dalam kondisi hidup tidak baik gitu ya, orang mulai akan meninggalkan. Ya kita nggak bisa salahkan sepenuhnya keputusan Orpa ini karena dia mungkin berpikir secara logis. Tetapi justru yang menarik adalah keputusan Ruth untuk tetap bertahan dengan mertuanya ini. Walaupun ada banyak alasan, dia pergi saja meninggalkan mertuanya. Ya mungkin dalam hidup kita ya, ada orang-orang yang seperti Orpa. Ketika kondisinya baik, mereka bersama-sama dengan kita, selalu ada. Tapi ketika kondisinya tidak baik, ya mereka mulai menjauh. Ada orang-orang yang spesial seperti Ruth. Ketika kondisinya baik, mereka baik. Ketika kondisinya tidak baik, mereka tetap baik. Nah inilah orang-orang spesial. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Ruth tetap bertahan? Mengapa Ruth tetap dengan keputusannya ikut mertuanya? Sekalipun ada banyak alasan bagi dia untuk pamit aja, udah mama terima kasih selama ini sudah menjadi mertua saya yang baik, sekarang saya pamit. Saya mau memulai kehidupan saya yang baru. Ini yang harus kita pelajari dari bagian ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tetapi Ruth berpaut kepada Naomi. Artinya berpaut itu adalah melekat. Dia udah nempel, udah melekat aja nih sama mertuanya. Dia gak bisa dipisahkan lagi. Bahkan disampaikan, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Hatinya udah benar-benar melekat kepada mertuanya. Timbul pertanyaan lagi, ini berarti ada sesuatu yang spesial dari mertuanya ini, dari Naomi, sehingga menantunya sampai nempel, sampai nggak bisa dipisahkan lagi dengan mertuanya, nggak mau dipisahkan sama sekali. Naomi pasti bukanlah mertua yang jahat. Naomi pasti bukanlah mertua yang cerewet, yang gak jelas ya, yang selalu ikut campur urusan keluarga anaknya. Naomi pasti bukanlah mertua yang memperlakukan menantunya dengan tidak benar, dengan kasar. Naomi pasti memperlakukan menantunya dengan baik seperti anaknya sendiri. Naomi pasti memperlakukan Naomi dengan sangat baik, sehingga itu gak bisa melepaskan rasa itu dari menantunya. Dia dan nempel banget. Dikatakan apapun tidak bisa memisahkan aku dari engkau. Bapak Ibu Saudara, saya katakan jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini benar-benar udah keputusan yang bulat. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit bersaksi dan saya harus jujur dengan diri saya bahwa ya sekarang saya juga adalah seorang menantu dan saya harus jujur bahwa saya memiliki mertua yang sangat baik ya, yang luar biasa baik, yang itu menjadi kesaksian juga bagi diri saya sendiri. Saya selalu cerita ini kalau ada cerita gitu tentang mertua saya, ya bangga dengan mertua saya yang baik ya, baik itu almarhum papa mertua saya maupun mertua saya yang masih ada sekarang, mertua yang perempuan. Dan saya terkesan dengan hidup mereka, terutama kepada saya sebagai menantunya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2-3 minggu yang lalu, mertua perempuan saya itu WA saya. Dia mau telepon saya sebenarnya, tapi karena saya masih ada kegiatan gitu di gereja, saya belum bisa angkat. Dia WA saya, Chris, Inang boleh telepon enggak? Inang mau curhat. Inang itu adalah mama ya, bahasa Batak. Inang mau telepon, Inang mau curhat. Oh ya, saya bilang nanti ya, nanti ketika saya pulang saya akan telepon balik. Akhirnya ketika saya pulang, saya telepon kembali mertua saya, ya saya ngobrol panjang lebar ya. 2 jam, itu udah jam 10 malam sampai jam 12 malam itu. Ngobrol tuh gak habis-habis karena memang curhat ceritanya ya. Mertua saya mau curhat ya, jadi kami ngobrol panjang lebar dan lain sebagainya. Ngomong banyak hal ya tentang kehidupan
dia, tentang kehidupan kami juga dan lain sebagainya, dan kehidupan keluarga besar kami. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari obrolan kami itu, karena udah jam 12 lewat, saya bilang kayaknya waktu kita udah habis nang, kita harus tidur sekarang ya, nggak habis-habis ngobrol ini, bisa sampai pagi juga kok ngobrol ya. Saya bilang begini, minggu depan, 2 minggu lagi, saya itu akan khotbah tentang menantu dan mertua. Saya bilang gitu, untuk khotbah hari ini, saya bilang. Oh iya katanya, iya saya bilang. Saya ingin berkata begini, saya bilang, saya puji Tuhan punya mertua seperti Inang yang baik, yang menghargai saya, mengasihi saya, yang nggak pernah saya bayangkan bagaimana mereka memperhatikan saya seperti ya anaknya sendiri, seperti itu ya. Kalau saya kemarin cerita di itu, lebih dari anaknya sendiri. Emang lebih dari anak sendiri seperti apa? Enggak, ya seperti anaknya sendiri, memperlakukan saya dengan baik. Terus dia bilang begini, apa yang kami lakukan kepadamu, karena kami sudah merasakan begitu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hanya melakukan apa yang bisa kami lakukan sebagai bentuk kasih sayang kami kepadamu. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Kami memperhatikan banyak orang di luar sana. Anak kami sendiri lebih harus diperhatikan lagi. Jadi mertua saya ini, dia memang orang yang sangat memperhatikan para hamba Tuhan. Jadi dia punya banyak sekali orang-orang para misionaris gitu ya. Ya dia cerita kepada saya yang dia dukung secara finansial. Dia kirim bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tanpa orang itu tahu. Dia bilang, kalau orang lain aku perhatikan, masa anakku sendiri aku gak perhatikan. Jadi saya tersentuh dengan itu, dan memang sepanjang saya menjadi menantunya, saya merasakan kasih sayang yang baik kepada saya itu. Dan saya ceritakan bahwa saya akan menceritakan ini di gereja sebagai kesaksian. Ya boleh dong ya, saya bangga dengan mertua saya sendiri. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh ya. Karena memang dia memperlakukan saya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Naomi adalah menantu yang tahu bagaimana berterima kasih. Ruth tahu berterima kasih kepada mertuanya karena orang tuanya baik kepada dia. Apa yang menjadi alasannya? Cinta dan kesetiaan. Naomi memberikan cinta dan kasih sayang kepada menantunya Ruth. Dan Ruth membalasnya dengan kesetiaan kepada mertuanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini kalau dikatakan romantis itu ya kayak gitu. Cinta dan kesetiaan. Dia memberikan cinta, aku memberikan kesetiaan. Karena engkau memberikanku cinta luar biasa, aku membalasnya dengan kesetiaan. Coba apa yang dikatakan oleh Ruth pada Naomi. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan dengan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku akan pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku akan bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Di sana aku juga akan dikuburkan. Coba perhatikan lebih dalam maksud apa yang dikatakan oleh Ruth ini. Dikatakan, Ruth ingin berkata, keputusanku sudah bulat. Aku ikut dengan engkau dan tidak akan meninggal dan tidak akan berubah. Keputusanku sudah begini. Engkau pergi kemana aku akan ikut sekalipun engkau sudah tidak punya apa-apa. Ya, sekalipun engkau tidak punya apa-apa sekarang, engkau tinggal di mana, aku akan ikut dengan engkau. Sekalipun aku harus meninggalkan dewaku dulu yang aku sembah. Dan harus percaya kepada Allahmu, aku akan ikut dengan engkau. Di mana engkau mati, aku mau mati di sana. Sekalipun bukan di tanah kelahiranku. Ini luar biasa. Apa yang mendorong Ruth berkata demikian? Apakah karena harta? Apakah karena sesuatu hal yang lain? Bukan. Karena kasih sayang, cinta yang diberikan oleh mertuanya kepada Naomi. Cinta Naomi memikat hati Ruth. Apa yang banyak ditakutkan oleh orang tua ketika mau punya menantu? Takut dapat menantu yang jahat dan tidak menghormati mereka sebagai orang tua. Sebaliknya, apa yang ditakutkan oleh calon menantu kepada orang tuanya? Takut orang tuanya itu jahat, cerewet, yang ikut campur keluarganya dan tidak menghormati dia sebagai menantu. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana setiap orang menjalankan perannya dengan baik. Mertua, jadilah mertua yang baik, penuh cinta. Menantu, jadilah menantu yang setia, yang juga menunjukkan kasih sayang.
setiap orang, setiap anak, mari kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Orang tua, nyatakan juga cinta kepada anak-anak. Jadi tidak hanya mengharapkan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah karena kebaikan itu, Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita belajar yang kedua adalah kebaikan itu menghasilkan kebaikan. Yang pertama tadi hal yang bisa kita pelajari cinta dan kesetiaan. Yang kedua adalah kebaikan menghasilkan kebaikan. Kebaikan yang dirasakan oleh Rut dan Orpa, mertuanya, dari mertuanya Naomi, karena mereka juga baik ya kepada mertuanya. Jadi dua menantunya dapat hal yang baik dari mertuanya, mertuanya juga mendapatkan hal baik dari menantunya. Karena dua-duanya saling melakukan hal yang baik. Naomi dan Orpa adalah istri dan menantu yang baik kepada suami mereka. Itu disaksikan oleh Naomi. Seperti yang kau lakukan kepada orang yang telah mati itu, maksudnya kepada anak-anakku, demikianlah Tuhan memberkati engkau. Kita bisa menyaksikan banyak keluarga Kristen yang hancur karena perceraian dan lain sebagainya. Banyak dan sebaliknya. Ada keluarga non-Kristen yang hidupnya seperti sejahtera dan diberkati. Luar biasa, hidup mereka baik. Itu bergantung bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, anak menantu, dan mertua kita. Dan bagian kita yang bisa kita pelajari adalah karakter moral. Nah ini, pergilah, tadi dikatakan kepada masing-masing pada rumah mertuanya ibunya. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi memang dua menantu ini juga adalah dua menantu yang sangat baik, yang menghormati suami mereka. Yang ketiga, karakter moral. Kedua tokoh ini, Naomi dan Rut, sedang memperlihatkan kepada kita bahwa ada yang jauh lebih berharga dari harta kekayaan, kedudukan, jabatan, atau popularitas, yaitu adalah karakter dan moral yang baik. Jangan kita hanya mencari menantu yang kaya raya, yang sudah punya segala hal, begitu ya. Atau kita mengincar punya mertua yang punya perusahaan yang banyak. Tapi marilah kita lihat apa karakter mereka. Sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita mungkin yang melihat kisah Rut dan Naomi ini sebagai mertua dan menantu yang biasa ya. Tapi dari kacamata Allah, ya ini adalah bagian besar dari rencana Allah yang nanti kita baca atau bahas di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah kebaikan hati Naomi membawa satu jiwa kepada Tuhan. Ayat 16 dikatakan, sekalipun Rut dari bangsa Moab itu tidak membuat dia berhenti untuk datang kepada Allah dan menyembah Allah. Itu tidak menghentikan dan itu tidak juga menghentikan untuk Allah memberkati bangsa yang bukan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini kayak tadi itu hanya kisah menantu dan mertua biasa. Tetapi dari kacamata Allah, Allah ingin menyelamatkan manusia dan ingin menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi manusia dari berbagai latar belakang maupun mereka yang bukan orang Israel Tuhan juga kasihi. Dan kebaikan hati Naomi membawa Rut kepada Tuhan. Yang kedua adalah rencana besar Allah. Dari kacamata manusia, Rut dan Naomi kembali ke Betlehem adalah karena musibah. Tetapi bagi Allah ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Karena di kota itulah, di kota Daud nanti lahir Raja Daud. Di kota itu. Dan di kota itulah nanti akan lahir juru selamat. Yang kita gak pernah sangka ternyata dari garis keturunan Rut. Coba kita baca ayat terakhir kita dari Matius pasal 1. Ayat 5. Ini daftar silsilah nenek moyang Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 5. Salmon mempunyai anak
Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut, dan Obed mempunyai anak Isai. Ini nenek moyang Yesus Kristus yang gak pernah disangka datangnya dari keluarga yang sederhana ini, yaitu dari kisah Naomi dan Rut. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita ngerasa keluarga kita ini adalah keluarga sederhana, keluarga biasa. Tapi Tuhan bisa memakai semua keluarga kita untuk rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Jangan membandingkan keluarga kita dengan orang lain, tapi marilah kita jalani peran kita di keluarga kita masing-masing. Sebagai menantu, ya di sini pasti ada sebagai menantu juga. Marilah kita jadi menantu yang baik. Sebagai mertua, jadilah mertua yang baik. Sebagai anak, jadilah anak yang baik, yang berbakti pada orang tua. Sebagai orang tua, jadilah anak yang terus membawa anak itu kepada Tuhan. Nah, kiranya melalui hidup kita dan keluarga kita, nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan. Tuhan akan memakai keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari